Nama saya Andi Pratama. Lahir dan besar di Jakarta, tapi bukan Jakarta yang kalian bayangkan dengan gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil mewah. Saya tumbuh di salah satu gang sempit di bilangan Jakarta Timur. Rumah kami berdinding triplek, beratapkan seng yang berisik kalau hujan turun. Dapur menyatu dengan kamar mandi, dan kalau ada tamu datang, ibu biasanya meminta saya dan adik saya pura-pura tidur agar tidak malu. Sejak kecil, saya sudah akrab dengan kata kekurangan. Ayah bekerja sebagai tukang servis pompa air, sedangkan ibu berjualan gorengan di depan rumah. Uang sekolah sering telat dibayar, buku pelajaran saya kebanyakan warisan dari anak tetangga, dan sepatu saya hanya diganti kalau sudah bolong lebar. Tapi semua itu tidak membuat saya minder. Saya tahu orang tua saya berjuang. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun harus bangun jam 5 pagi dan tidur larut malam. Ayah selalu bilang, yang penting kamu jangan malas. Orang miskin yang malas, hidupnya akan makin susah. Setelah lulus SMA, saya tidak langsung kuliah. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak ada biaya. Saya sempat bekerja sebagai tukang parkir di minimarket, kemudian jadi buruh gudang di daerah Cililitan. Upahnya harian, cukup buat makan dan bantu ibu di rumah. Saya juga sempat jadi penjaga warnet. Dari situlah saya mulai mengenal komputer, walau saat itu cuma bisa buka-buka folder dan main game jadul. Usia saya 23 tahun ketika menikah. Namanya Wulan, teman lama dari kampung sebelah. Kami kenal sejak SMA. Ia perempuan yang cantik, pintar, dan punya ambisi besar. Mungkin itulah yang membuatnya mulai jengah dengan hidup saya beberapa tahun kemudian. Tapi saat itu, kami menikah dengan harapan bisa saling mendukung. Saya berjanji akan bekerja lebih keras. Demi istri. Demi masa depan. Setelah menikah, saya ambil pekerjaan serabutan apapun yang bisa saya dapat. Pernah jadi cleaning service di kantor, kemudian pindah jadi penjaga toko alat listrik, bahkan sempat ikut proyek bangunan sebagai kuli. Gaji tak seberapa, tapi saya tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kadang hanya membawa sebungkus nasi uduk, kadang telur ayam 1 butir. Itu saja sudah cukup buat Wulan tersenyum, setidaknya di awal pernikahan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur sempit, dan ruang tamu yang sekaligus tempat saya tidur kalau istri marah. Barang-barang kami tidak banyak. TV tabung bekas, kipas angin tua, dan kasur tipis yang kalau ditiduri 2 orang, rasanya seperti main perahu karet di atas lantai. Setiap pagi, saya berangkat kerja membawa bekal nasi goreng buatan Wulan. Di dalam plastik kresek hitam, nasi dibungkus kertas nasi, kadang ditambah sambal dan kerupuk. Saya makan di pinggir jalan, atau di pojok ruangan tempat saya bekerja. Pulang malam, badan lelah, tapi hati tenang karena sudah berusaha. Namun hidup tidak berjalan semulus niat baik. Tahun ketiga pernikahan kami, Wulan mulai sering mengeluh. Bukan tentang rumah, bukan tentang makan, tapi tentang saya. Ia mulai membandingkan saya dengan suami orang lain. Lihat si Dodi, suaminya udah punya mobil. Kamu masih kerja serabutan terus. Kata-kata seperti itu makin sering terdengar. Kadang pelan, kadang seperti tamparan keras. Saat itu saya belum tahu harus bagaimana. Saya tahu ia kecewa. Saya pun kecewa pada diri sendiri. Tapi apa saya harus menyerah? Saya coba ajak bicara, minta bersabar, bilang ini hanya sementara. Tapi kata, sementara, yang saya ucapkan tampaknya terlalu lama buat dia. Saya sempat mencoba jualan pulsa, lalu belajar servis HP, bahkan daftar ojek online, tapi tidak bertahan lama karena motor saya rusak dan tak layak jalan. Pernah juga jadi tenaga lepas pasang CCTV, tapi proyek datangnya tak menentu. Saya mulai berpikir, mungkin hidup saya memang akan seperti ini selamanya, di bawah, gelap, dan tak jelas arah. Tapi ada satu hal yang selalu saya pegang, saya tidak boleh berhenti. Saya harus terus mencoba. Biar orang lain bilang saya bodoh, biar keluarga memandang saya sebelah mata, yang penting saya tidak menyerah. Karena menyerah artinya saya kalah. Dan saya tidak ingin anak saya, ya, kami sudah punya anak waktu itu, melihat ayahnya sebagai pecundang. Saya ingat betul satu malam di mana listrik rumah kami padam karena saya telat bayar. Wulan marah besar. Saya duduk di luar rumah, di depan warung tetangga, memandangi langit Jakarta yang kelabu. Suara klakson, knalpot bocor, dan tukang bakso jadi latar belakang renungan saya malam itu.
Dalam hati saya berkata, saya nggak mau begini terus. Saya harus berubah. Namun perubahan tidak datang dengan mudah. Perubahan adalah hasil dari ketekunan yang terus diuji, hari demi hari, tahun demi tahun. Dan saya belum tahu bahwa masa-masa terberat saya justru belum dimulai. Yang saya tahu saat itu hanya satu, saya masih punya harapan. Meski kecil, tapi tetap menyala. Dan dari sinilah semua bermula. Dari gang sempit. Dari hinaan yang belum terdengar. Dari niat yang belum membuahkan hasil. Dari seorang lelaki biasa, yang hanya ingin jadi luar biasa bukan karena gengsi, tapi karena ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Rumah kami makin sempit rasanya. Bukan karena ruangnya bertambah kecil, tapi karena jarak di antara saya dan Wulan yang makin renggang. Dulu, setelah saya pulang kerja, kami biasa makan malam sambil ngobrol. Sekarang, Wulan lebih sering diam. Kadang hanya menjawab pendek. Kadang tidak menjawab sama sekali. Awalnya saya kira dia hanya lelah. Menjadi ibu rumah tangga memang tidak mudah, apalagi dengan anak yang sedang aktif-aktifnya. Tapi lama-kelamaan, saya sadar, ini bukan soal lelah. Ini soal kecewa. Wulan mulai sering keluar rumah. Katanya ikut arisan, katanya main ke rumah temannya. Ketika pulang, ia membawa cerita tentang suami-suami lain. Suaminya Reni kerja di bank. Gaji besar, tiap bulan bisa kasih istri 2 juta buat belanja. Saya hanya diam. Mau bilang apa? Gaji saya kadang tak sampai 1 juta, itu pun habis untuk bayar kontrakan, beli beras, dan susu anak. Suatu malam, ketika anak kami sudah tidur, Wulan duduk di depan cermin. Saya mendekat dan coba bicara baik-baik. Tapi dia malah berkata, kamu sadar nggak sih, hidup kita nggak pernah maju? Selalu di tempat yang sama. Bahkan mundur. Saya menatapnya lama. Aku tahu. Tapi aku juga nggak tinggal diam, Lan. Aku terus usaha. Aku coba semua pekerjaan yang bisa aku ambil. Wulan menatap saya balik. Tapi hasilnya mana? Masa depan kita mana? Kamu bilang sabar, tapi aku capek. Aku nggak mau mati miskin. Itu pertama kalinya dia bicara seperti itu. Kata-katanya seperti pisau yang menyayat. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena kebenaran di dalamnya yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya makin dingin. Kami bicara seperlunya. Bahkan saat ulang tahun pernikahan, tidak ada ucapan apa-apa. Saya beli sebungkus nasi Padang, berharap bisa makan bareng di teras seperti dulu. Tapi Wulan malah menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Saya makan sendiri malam itu. Di atas bangku plastik, dengan piring di pangkuan. Ditemani kipas angin yang berderit pelan dan suara tikus di atap. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena proyek yang saya bantu dihentikan mendadak. Ketika membuka pintu rumah, saya mendengar suara Wulan dari kamar, sedang berbicara lewat telepon. Saya tidak sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Iya, aku nyesel nikah sama dia. Boro-boro punya mobil, motor aja rusak terus. Aku capek jadi istri yang harus kuat terus. Aku juga punya mimpi, ngerti nggak sih? Saya tidak masuk. Saya duduk di depan rumah, menunduk. Rasanya seperti dipukul di dada. Sakit. Tapi saya juga tidak bisa marah. Karena saya tahu dia tidak sepenuhnya salah. Malam itu, saya tidak menegurnya. Saya hanya memeluk anak saya yang sedang tidur. Anak itu satu-satunya alasan saya bertahan. Kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah menyerah. Wulan makin sering keluar rumah. Kadang sampai larut malam. Kalau saya tanya kemana, jawabnya singkat, urusan. Saya tidak berani mendesak. Saya takut tahu jawabannya. Suatu hari, saat saya sedang membersihkan halaman kontrakan, seorang tetangga datang menghampiri. Bu Rina, wanita parubaya yang rumahnya tepat di sebelah kami. Andi, maaf ya, saya cuma mau bilang. Tadi saya lihat Wulan naik motor sama laki-laki. Nggak tahu siapa, tapi dia peluk dari belakang. Saya kaget, tapi saya hanya tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Setelah itu saya masuk ke rumah, duduk di lantai ruang tamu, dan diam. Lama. Saya tidak tahu harus merasa apa. Marah? Kecewa? Atau mungkin kalah? Saya tunggu sampai malam. Wulan pulang jam 10. Mukanya biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya hanya menatapnya dan berkata, kita perlu bicara. Wulan menaruh tasnya, lalu duduk di kursi plastik. Bicara apa? Apa kamu masih mau pertahankan rumah tangga ini?
Dia diam. Lalu berkata, "Aku udah capek, Mas. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku mau pisah." Saya seperti ditampar. Tapi saya sudah siap. Entah kenapa, bagian dalam diri saya sudah mengantisipasi ini sejak lama. "Kalau itu yang kamu mau," jawab saya pelan. Wulan berdiri, masuk kamar, dan mulai mengemasi pakaian. Tidak ada tangis. Tidak ada pelukan perpisahan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Keesokan paginya, ia pergi bersama anak kami. Katanya, hanya sementara. Tapi hari-hari berlalu, dan ia tak pernah kembali. Saya coba menghubunginya, tapi tak diangkat. Beberapa hari kemudian, saya menerima surat gugatan cerai dari pengadilan agama. Saya membaca surat itu berkali-kali. Rasanya tidak nyata. Tapi ini kenyataan. Wulan memilih pergi. Ia memilih menyerah. Dan saya ditinggalkan dengan luka yang dalam. Tetangga mulai bertanya. Saudara-saudara memberi nasihat. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya ditinggalkan saat sedang berjuang. Mereka hanya melihat hasil. Mereka tidak tahu betapa kerasnya saya bertahan. Saya masih tinggal di kontrakan itu. Sendirian. Kosong. Malam-malam saya lalui dengan menatap langit-langit. Bertanya dalam hati, apa saya memang gagal? Apa saya memang tidak pantas bermimpi besar? Satu malam, saya pergi ke warung kopi dekat rel kereta. Duduk sendirian, minum kopi sachet. Di dinding warung, ada tulisan spidol, entah siapa yang menulis. Dihina, dicaci, ditinggalkan, semua bisa jadi bahan bakar kalau kamu mau terus berjalan. Saya membacanya berulang-ulang. Kata-kata itu menempel di kepala saya selama berhari-hari. Saya mulai berpikir, mungkin benar. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya belum tahu apa. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak mau dibiarkan jatuh seperti ini selamanya. Saya harus bangkit. Saya harus berubah. Bukan untuk membalas. Tapi untuk membuktikan bahwa saya memang pantas punya masa depan. Dan dari sinilah babak baru hidup saya dimulai. Dari kehancuran. Dari kesendirian. Dari luka yang akan saya ubah menjadi semangat tak terbendung. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan hari-hari setelah Wulan pergi. Seperti hidup tanpa suara. Tidak ada lagi langkah kecil anak saya yang biasanya lari-lari di ruang tamu. Tidak ada suara panci di dapur. Tidak ada keributan pagi hari yang biasa kami alami saat berebut kamar mandi. Rumah kontrakan itu terasa kosong. Sepi. Bahkan dindingnya seperti ikut diam. Kasur kami setengah kosong. Meja makan hanya punya satu piring. Dan waktu malam tiba, saya seperti berteman dengan bayangan sendiri. Meringkuk di lantai, menyeka air mata yang tidak bisa saya tahan, sambil menatap langit-langit yang penuh bercak rembesan air hujan. Perceraian kami berjalan cepat. Wulan tidak pernah datang ke pengadilan. Dia hanya mengutus pengacaranya. Saat hakim mengetukkan palu dan menyatakan kami resmi bercerai, saya duduk terdiam. Hati saya seperti retak, tapi tidak bisa menangis di depan umum. Saya hanya menunduk dan berusaha bernapas perlahan agar tidak roboh. Pulang ke kontrakan, saya membuka lemari dan menemukan selembar kertas kecil. Ternyata surat tulisan tangan dari Wulan. "Mas Andi, maaf. Aku terlalu lelah. Aku ingin hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi aku juga ingin bahagia. Jaga dirimu. Jaga anak kita." Saya baca berulang-ulang. Sampai tulisan itu kabur karena air mata saya sendiri. Kata, bahagia, di surat itu menempel kuat di kepala saya. Apakah saya bukan sumber kebahagiaannya? Atau memang saya gagal jadi laki-laki seperti yang dia impikan? Hari-hari setelah itu jadi masa tergelap dalam hidup saya. Saya berhenti bekerja. Tubuh saya sehat, tapi jiwa saya seperti lumpuh. Saya habiskan waktu dengan duduk berjam-jam di depan kontrakan, memandangi jalan yang tak pernah menunggu siapapun. Anak-anak tetangga main bola di gang, orang tua belanja ke warung, motor lalu lalang. Tapi saya tetap diam di tempat. Tak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak punya uang. Sisa tabungan kami habis untuk biaya hidup dan proses perceraian. Kontrakan pun hampir jatuh tempo. Ibu saya sempat datang dari kampung, memaksa saya pulang. Tapi saya menolak. Saya tidak ingin pulang sebagai pecundang. Saya ingin tetap di Jakarta, walau hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa bangkit. Satu malam, hujan deras turun. Atap kontrakan bocor, lantai becek,
dan saya menggigil karena tak punya selimut lagi. Saya menatap langit-langit dan berkata, "Tuhan, kalau memang saya masih pantas hidup, tunjukkan saya jalan." Beberapa hari kemudian, saya bertemu Pak Jaka, tetangga lama yang dulu pernah satu proyek dengan saya di pembangunan perumahan. Dia menyapa saya di warung kopi. "Andi, kamu kemana aja? Kurus banget. Udah nggak kerja?" Saya mengangguk lemas. "Belum ada kerjaan, Pak." Dia menepuk pundak saya. "Kalau mau, ikut saya aja. Saya sekarang jadi supervisor di perusahaan logistik. Lagi butuh kurir. Gajinya nggak gede, tapi lumayan buat mulai lagi." Saya ragu. Tapi dalam kondisi seperti itu, menolak sama saja dengan mati perlahan. Saya terima tawarannya. 2 hari kemudian, saya resmi jadi kurir paket di daerah Jakarta Selatan. Pekerjaan itu berat. Gaji dihitung per paket, bukan per jam. Saya harus keliling Jakarta naik motor pinjaman, mengantar barang dari gudang ke pelanggan. Panas, hujan, macet, semua jadi makanan sehari-hari. Tapi di balik peluh dan lelah itu, saya mulai merasa hidup lagi. Ada ritme, ada tujuan, meski kecil. Di sela-sela mengantar paket, saya mulai memperhatikan bagaimana sistem kerja perusahaan logistik itu. Saya amati aplikasi yang digunakan, bagaimana sistem pelacakan, bagaimana proses sortir barang. Saya tidak paham semuanya, tapi ada rasa ingin tahu yang tumbuh pelan-pelan. Saya jadi sering bertanya pada bagian admin dan IT di kantor. Awalnya mereka heran, kenapa kurir nanya hal-hal teknis. Tapi lama-lama mereka terbiasa, bahkan mulai menjelaskan dengan santai. Di malam hari, saya mulai menyisihkan waktu untuk belajar. Saya ke warnet terdekat, buka YouTube, cari tutorial tentang coding. Awalnya saya tidak paham apa-apa. HTML, CSS, JavaScript, Python, semuanya seperti bahasa alien. Tapi saya terus tonton, catat, dan coba praktek meskipun sering gagal. Saya ingat malam pertama mencoba ngetik kode di komputer warnet. Hanya bisa bikin tulisan, "Hello World," muncul di layar. Tapi itu cukup buat saya tersenyum. Waktu berjalan. Saya mulai merasa ada harapan baru. Mungkin kecil, tapi tetap harapan. Saya mulai membaca artikel tentang startup. Tentang orang-orang yang dulunya miskin, tapi bisa sukses karena teknologi. Saya berpikir, kenapa tidak saya? Tapi kadang, masa lalu datang menghantui. Suatu malam, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, Wulan dan anak saya datang ke kontrakan. Mereka tertawa, memeluk saya, lalu perlahan menghilang. Saya terbangun dengan dada sesak dan mata basah. Saya rindu mereka. Teramat rindu. Tapi saya tahu, hidup saya tidak bisa berhenti di situ. Luka ini harus saya ubah jadi kekuatan. Saya mulai mencatat ide-ide. Saya beli buku bekas dari pasar loak tentang bisnis logistik, sistem aplikasi, dan cara kerja startup. Setiap malam saya baca, garis bawahi, dan tulis ulang. Saya jadi seperti mahasiswa tanpa kampus. Tiap pagi, sebelum mulai kirim paket, saya sempatkan duduk di pojokan gudang, menulis rencana. Orang-orang mungkin melihat saya sebagai kurir biasa. Tapi dalam kepala saya sedang membangun sesuatu. Saya tahu, tidak ada yang instan. Tapi saya juga tahu, dari kehancuran inilah saya akan bangkit. Tidak ada lagi yang bisa saya andalkan selain diri sendiri. Tidak ada tempat pulang, tidak ada bahu untuk bersandar. Hanya mimpi yang masih menyala, meski kecil, di tengah reruntuhan hidup saya. Hari-hari itu adalah momen paling berat sekaligus paling penting. Karena justru dari titik terendah itu, saya mulai menemukan pijakan. Sedikit demi sedikit, saya berdiri lagi. Setiap orang punya titik balik. Bagi saya, titik balik itu bukan datang dari pelukan hangat atau kabar bahagia. Tapi justru dari luka yang dalam. Luka yang ditinggalkan Wulan, luka saat anak saya dibawa pergi tanpa pamit, luka saat saya berdiri di depan cermin dan tak mengenali diri sendiri. Saya ingat malam itu. Saya baru saja pulang mengantar paket terakhir. Badan saya pegal, motor pinjaman mogok 2 kali, dan hujan membasahi seluruh pakaian saya. Saat tiba di kontrakan, aliran listrik mati karena belum sempat saya bayar. Dalam kegelapan, saya duduk di lantai sambil membuka mie instan dan menyeduhnya dengan air termos. Hangatnya tidak mengusir dingin, tapi cukup untuk mengisi perut. Di tengah gelap, saya buka buku catatan kecil yang mulai penuh coretan. Di halaman belakang, saya tulis kalimat besar dengan spidol merah,
Jangan mati sebelum bangkit. Saya tidak ingin jadi korban selamanya. Saya ingin jadi pelaku yang menentukan nasib sendiri. Mungkin saya bukan lulusan universitas ternama. Mungkin saya tidak punya modal besar. Tapi saya masih punya waktu. Dan selama waktu masih ada, harapan juga hidup. Saya mulai menyusun rencana. Bukan rencana besar yang langsung menjadikan saya kaya. Tapi rencana kecil, belajar. Setiap malam setelah kerja, saya pergi ke warung internet. Saya bayar 2.000 untuk 1 jam. Duduk di pojok, pasang earphone murahan, dan menonton tutorial coding dasar dari YouTube. Di awal, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mengetik tanda kurung dengan benar. Saya belajar dari nol. Salah berkali-kali. Tapi saya terus ulang. Saya pelajari HTML, CSS, lalu mulai kenal dengan JavaScript dan Python. Kadang saya mencatat di buku bekas anak SD yang saya beli dari pasar loak. Saya juga sering bertanya pada anak-anak SMK yang kebetulan nongkrong di warnet. Mereka heran, kenapa ada orang umur 30-an belajar seperti anak kelas 10. Tapi saya tak peduli. Saya hanya bilang, saya nggak mau selamanya jadi kurir. Suatu malam, saya berhasil membuat halaman web sederhana berisi daftar barang fiktif. Ada nama barang, harga, dan tombol beli. Saat saya klik tombol itu dan muncul pesanan Anda berhasil dikirim, saya hampir menangis. Itu mungkin hanya permainan. Tapi bagi saya, itu adalah bukti bahwa saya masih bisa berkembang. Hari-hari saya berubah. Siang jadi kurir, malam jadi pembelajar. Saya mulai tidur hanya 4 jam sehari. Tubuh saya lelah, tapi otak saya menyala. Saya mulai membayangkan, bagaimana kalau saya bisa membuat sistem untuk membantu proses pengiriman barang? Bagaimana kalau saya bisa membuat aplikasi sendiri? Saya tahu ini gila. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga tahu, teknologi tidak mengenal status sosial. Yang penting niat dan ketekunan. Saya mulai memperhatikan setiap detail pekerjaan saya sebagai kurir. Bagaimana paket diproses, bagaimana peta digunakan, bagaimana rute ditentukan. Saya catat semua. Bahkan saya mulai membayangkan fitur-fitur yang bisa membuat pekerjaan kurir lebih mudah, pemetaan rute tercepat, notifikasi otomatis ke pelanggan, sistem pelacakan yang real-time. Dalam catatan saya mulai menuliskan ide-ide kasar. Judul halaman, menu utama, fungsi-fungsi dasar. Saya tidak tahu apakah ide ini bisa diwujudkan. Tapi saya terus tulis. Saya mulai membuat sketsa desain di buku tulis. Saya beri nama aplikasi itu, Antar Aja. Nama sederhana, tapi penuh makna buat saya. Saya ingin aplikasi ini menjadi jawaban atas semua perjuangan saya sebagai kurir, dan sebagai orang yang pernah diremehkan. Beberapa bulan kemudian, saya mulai mencoba membuat prototipe sederhana. Saya gabungkan pengetahuan dari tutorial dan forum diskusi online. Tentu, masih banyak error. Kadang satu baris kode bisa membuat saya stres seharian. Tapi saya tidak menyerah. Saya ingat, saya pernah menghabiskan 3 jam hanya untuk memperbaiki satu fungsi kecil agar tombol bisa berpindah halaman. Tapi saat akhirnya berhasil, rasanya seperti memenangkan medali emas. Dalam proses itu, saya juga belajar hal lain, tentang kesabaran, tentang kegigihan, dan tentang pentingnya tetap bertahan ketika semua terasa gelap. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan saya. Pak Jaka bertanya, kamu kelihatan sibuk banget, Di. Nggak Cape kerja siang malam? Saya jawab sambil tersenyum, Cape, Pak. Tapi kalau nggak gini, saya akan terus jadi orang yang sama. Saya tidak lagi ingin membuktikan apa-apa pada Wulan. Dendam sudah saya kubur. Kini saya hanya ingin membuktikan sesuatu pada diri saya sendiri, bahwa saya bisa. Saya mulai mencoba mempresentasikan ide saya ke beberapa kenalan. Teman-teman lama, mantan rekan kerja, siapa saja yang mungkin kenal orang IT atau investor. Banyak yang mengabaikan. Ada yang tertawa pelan, ada yang bilang, ide bagus, tapi kayaknya kamu terlalu jauh bermimpi. Saya simpan semua komentar itu. Bukan untuk disesali, tapi untuk jadi bahan bakar. Setiap malam, saya lihat ke cermin, dan berkata pada diri sendiri, belum sekarang, tapi nanti kamu akan bisa. Saya mulai rajin ikut seminar gratis tentang bisnis dan teknologi. Disitulah saya bertemu dengan beberapa orang yang kemudian memberi saya saran-saran penting. Salah satunya menyarankan saya untuk ikut program inkubasi startup lokal. Katanya, banyak anak muda ikut,
Tapi bukan berarti saya tidak bisa bersaing. Saya mendaftar. Mengirimkan proposal seadanya, dengan desain sederhana dan demo aplikasi yang masih banyak bug. Saya tidak berharap banyak. Tapi 2 minggu kemudian, saya mendapat email, saya lolos tahap awal. Saya tidak langsung bersorak. Saya duduk tenang, menatap layar laptop pinjaman itu, dan hanya tersenyum kecil. Karena saya tahu, ini belum garis akhir. Tapi ini adalah langkah pertama yang nyata. Luka saya belum sembuh. Tapi luka itu kini berubah jadi semangat. Saya tak lagi melihat masa lalu sebagai beban, tapi sebagai bahan bakar. Dan saya tak lagi berharap orang-orang kembali percaya pada saya. Yang saya butuhkan sekarang adalah kepercayaan pada diri sendiri. Saya kira semangat saja cukup untuk bertahan. Ternyata tidak. Begitu saya masuk ke program inkubasi startup, saya sadar, dunia teknologi itu keras. Saya bukan hanya bertemu anak-anak muda pintar dari universitas ternama, tapi juga orang-orang yang bicara cepat, punya presentasi canggih, dan tahu caranya meyakinkan investor dengan satu kalimat. Saya datang dengan baju polos, ransel lusuh, dan prototipe aplikasi yang masih penuh bug. Hari pertama, saya hanya duduk di pojokan ruangan. Saya tidak paham banyak istilah yang mereka ucapkan, MVP, UI, UX, seed funding, scalability, agile. Tapi saya mencatat semuanya. Saya pulang ke kontrakan, buka internet, dan belajar arti kata-kata itu satu persatu. Saya tetap bekerja sebagai kurir di pagi sampai sore. Malam saya ikuti kelas inkubasi online. Kadang harus absen karena motor saya mogok atau badan saya demam. Tapi saya tetap berusaha hadir. Sekalinya saya bolos, saya akan minta rekaman sesi dan pelajari sampai larut malam. Beberapa peserta lain mulai memperhatikan saya. Ada yang ramah, ada juga yang sinis. Saya ingat ada satu peserta, cowok muda lulusan luar negeri, yang berkata, "Mas, backgroundnya kurir ya? Wah, keren juga bisa sampai sini." Saya tahu itu bukan pujian. Tapi saya tersenyum saja. Karena saya tahu, mereka belum lihat saya sepenuhnya. Saya mulai memperbaiki tampilan aplikasi saya. Belajar desain antarmuka dari Figma, memoles ikon dan warna agar lebih profesional. Saya tanya-tanya ke mentor di program, bahkan saya rela nongkrong di forum online hanya untuk mencari saran dari orang-orang yang tidak saya kenal. Satu malam, laptop pinjaman saya rusak. Layarnya mati total. Saya panik. Deadline demo aplikasi tinggal seminggu. Saya tidak punya uang untuk servis, apalagi beli baru. Saya datangi warnet tempat saya biasa belajar dulu. Saya bicara pada penjaganya, "Mas Anton. Mas, boleh saya kerja di sini malam-malam buat gantian pakai komputer enggak?" Mas Anton mengangguk. "Yang penting bantu jagain, jangan tidur. Komputernya bebas pakai." Mulai malam itu, saya jadi penjaga warnet tidak resmi. Saya bawa termos kopi, duduk di balik meja operator, dan mengerjakan aplikasi saya dari jam 9 malam sampai subuh. Komputer warnet yang lambat itu jadi saksi kerja keras saya. Berkali-kali error, berkali-kali kehilangan file karena listrik padam. Tapi saya tetap lanjut. Hari demo tiba. Semua peserta presentasi di depan juri dan calon investor. Saya datang pakai kemeja pinjaman dari Pak Jaka, sepatu lama yang saya semir sendiri, dan membawa flash disk kecil berisi file presentasi. Saat giliran saya, ruangan hening. Saya mulai bercerita, bukan dari data, tapi dari pengalaman. Tentang bagaimana saya jadi kurir, tentang kesulitan di lapangan, dan kenapa saya ingin membuat aplikasi logistik yang lebih efisien. Nama aplikasinya Antar aja, kata saya. Bukan hanya untuk pengusaha besar, tapi juga untuk kurir kecil seperti saya, agar pekerjaan kami lebih mudah dan teratur. Para juri mengangguk. Ada satu yang bertanya, "Apa yang membuat kamu yakin bisa bersaing dengan aplikasi besar yang sudah ada?" Saya jawab, "Karena saya pernah berdiri di lapangan, bukan di ruang rapat. Saya tahu masalahnya, saya juga tahu rasanya. Aplikasi ini bukan hanya alat, tapi cermin dari pengalaman saya sendiri. Presentasi saya tidak paling canggih, tapi saya bicara dengan jujur. Dan kadang, kejujuran punya kekuatan yang lebih dari grafik." Seminggu kemudian, saya mendapat email. Tim saya, karena sekarang sudah dianggap sebagai founder startup, masuk dalam 5 besar yang mendapat dana awal pengembangan. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk mulai serius. Saya menangis malam itu. Bukan karena uangnya,
Tapi karena semua perjuangan saya tidak sia-sia. Saya teringat malam-malam gelap di kontrakan, mimpi yang pernah ditertawakan, hinaan yang saya simpan dalam hati. Dengan dana itu, saya mulai membentuk tim kecil. Saya ajak 2 anak SMK jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, yang dulu sering saya temui di warnet. Mereka cerdas dan cepat tanggap. Kami kerja dari ruang tamu kontrakan, duduk di lantai, makan nasi bungkus, dan menulis kode sepanjang malam. Saya juga mulai belajar manajemen proyek. Bagaimana membagi tugas, membuat jadwal, mencatat progres. Semua masih berantakan, tapi kami berproses. Kami bukan tim sempurna, tapi kami punya visi yang sama. Saya mulai membuka diri di media sosial, menceritakan proses kami membangun aplikasi. Ternyata banyak orang yang tertarik. Beberapa UMKM mulai mencoba versi beta aplikasi kami. Mereka kirim masukan, mereka beri semangat. Rasa percaya diri saya tumbuh. Saya mulai bangga menyebut diri saya bukan lagi kurir, tapi pengembang aplikasi. Walau hidup saya masih sederhana, tapi arah saya mulai jelas. Suatu hari, saya lewat jalan yang biasa saya lalui saat masih jadi kurir. Saya lihat kurir lain berhenti sebentar, minum dari botol bekas sambil mengelap keringat. Saya hampiri dan bertanya, "Panas, ya, Mas?" Dia tersenyum. "Udah biasa, Bang." Saya hanya mengangguk. Dalam hati, saya berjanji, aplikasi ini harus jadi nyata. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk mereka. Untuk orang-orang yang tidak pernah dilihat, tapi selalu bekerja keras. Setelah berbulan-bulan kerja keras dan malam tanpa tidur, akhirnya kami berhasil meluncurkan versi beta dari aplikasi Antar Aja. Versi ini masih sederhana, hanya bisa menampilkan daftar pengiriman, pelacakan status, dan peta rute. Tapi untuk saya dan tim kecil saya, ini sudah seperti melahirkan bayi pertama. Kami unggah aplikasinya ke Play Store, lengkap dengan deskripsi singkat dan kontak WhatsApp untuk yang ingin coba atau kasih masukan. Hari pertama hanya 1 unduhan, dan itu pun dari HP saya sendiri. Tapi saya tetap semangat. Saya mulai membagikan tautan aplikasi ke grup Facebook UMKM, grup alumni, dan beberapa komunitas kurir yang dulu pernah saya kenal. Respons awal tidak langsung meledak. Ada yang mengeluh aplikasinya lemot. Ada yang bilang tampilannya terlalu sederhana. Tapi ada juga yang kasih semangat, bilang aplikasinya berguna dan mereka butuh fitur seperti ini. Salah satu pengguna pertama yang paling berkesan adalah Ibu Rika, pemilik toko sembako online di Depok. Ia kirim pesan WhatsApp panjang, menceritakan betapa susahnya dia melacak pengiriman ke pelanggan, apalagi kalau pakai jasa kurir biasa yang tidak punya sistem pelacakan real-time. "Mas Andi, aplikasi ini sederhana tapi pas banget buat kami. Tolong jangan berhenti ya. Terus kembangkan," tulisnya. Pesan itu membuat saya dan tim bersorak. Kami cetak dan tempel di dinding ruang kontrakan, sebagai pengingat bahwa jerih payah kami ada gunanya. Kami mulai rutin mengirimkan update kecil. Tambah fitur satu persatu, integrasi chat, notifikasi otomatis, dan dashboard sederhana. Semua dilakukan dari komputer tua di ruang tamu yang kami sebut kantor pusat. Suatu hari, saya menerima undangan dari acara komunitas startup lokal di Jakarta. Acaranya kecil, hanya di ruang coworking space, tapi mereka memberi kesempatan untuk presentasi aplikasi di depan mentor dan beberapa investor kecil. Saya hampir batal datang karena tidak punya ongkos naik ojek online. Tapi salah satu anggota tim saya, Denny, menyodorkan uang Rp50.000 hasil dari jual charger HP bekas. "Buat modal berangkat, Bang. Kita harus mulai dari manapun." Saya datang ke acara itu dengan presentasi seadanya. Tidak ada grafik mewah. Saya bawa cerita tentang bagaimana aplikasi ini lahir dari peluh kurir. Tentang bagaimana teknologi seharusnya tidak hanya dibuat oleh mereka yang berpendidikan tinggi, tapi juga oleh mereka yang benar-benar tahu masalahnya. Salah satu mentor, Pak Arman, menghampiri saya setelah sesi selesai. Ia bilang, "Aplikasimu belum sempurna. Tapi kamu tahu persis kenapa kamu membuat ini. Itu jauh lebih penting dari fitur." 2 minggu kemudian, Pak Arman mengenalkan saya pada seorang pemodal lokal yang biasa mendanai startup kecil tahap awal. Namanya Pak Ridwan, usianya sekitar 50-an, gayanya santai, tapi tajam saat bicara. Saya pitching langsung di warung kopi. Di meja kecil, dengan presentasi di tablet butut yang sering hang.
Tapi Pak Ridwan justru tertarik karena kejujuran dan kesederhanaan kami. Mas Andi, katanya sambil menyeduh teh, saya nggak akan kasih kamu banyak. Tapi kalau kamu butuh dana untuk beli server lebih baik, upgrade perangkat, dan sewa tempat kerja kecil, saya siap bantu. Anggap ini percobaan. Tapi jangan kecewakan saya. Saya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Bukan soal jumlah dana, tapi karena akhirnya ada orang yang percaya pada mimpi kami. Dengan dana itu, kami pindah dari kontrakan ke sebuah ruko kecil 2 lantai di pinggiran Jakarta Timur. Lantainya masih semen kasar, catnya belum selesai, tapi buat kami itu istana. Kami pasang meja bekas, kipas angin, dan satu banner kecil bertuliskan, kantor pusat antar aja. Seiring waktu, pengguna aplikasi mulai bertambah. UMKM kecil seperti penjual kue rumahan, pengrajin tas lokal, dan pemilik distro online mulai menggunakan aplikasi kami. Mereka bilang, sistem pelacakan kami membantu mereka terlihat lebih profesional di mata pelanggan. Kami juga mendapat sorotan kecil dari sebuah blog teknologi lokal. Artikel berjudul, aplikasi karya mantan kurir ini bantu UMKM tingkatkan pengiriman, mulai menyebar di media sosial. Tidak lama kemudian, kami dihubungi oleh panitia acara TechFest Indonesia dan diundang jadi salah satu peserta pameran startup. Saya berdiri di booth kecil bersama tim, memperkenalkan antar aja ke pengunjung. Di antara ratusan startup canggih lainnya, booth kami paling sederhana. Tapi pengunjung datang karena penasaran dengan cerita kami. Seorang pengunjung berkata, "Kamu bikin ini karena kamu pernah jadi kurir ya? Pantas fiturnya cocok banget buat lapangan." Saya hanya tersenyum. Karena akhirnya, pengalaman hidup saya yang dulu dianggap tidak berguna, kini justru jadi kekuatan utama. Setelah acara itu, kami mulai menerima email dari investor regional. Salah satunya dari Singapura, menawarkan kerjasama dan pendanaan tahap lanjutan. Tawaran itu belum kami ambil, karena kami masih ingin mematangkan fondasi aplikasi. Tapi buat saya, ini sudah titik terang pertama. Titik yang menunjukkan bahwa perjalanan panjang ini bukan sia-sia. Bahwa luka masa lalu, kerja keras, dan mimpi yang saya rawat di pojok warnet dulu kini mulai menjelma jadi kenyataan. Saya sering duduk sendiri di lantai ruko malam-malam, memandangi tim saya yang sibuk mengetik dan mengutak-atik fitur baru. Di antara suara kipas angin dan tawa kecil mereka, saya merasa bersyukur. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kini, saya punya arah. Saya punya tim. Saya punya produk yang bermanfaat. Dan yang paling penting, saya punya semangat yang tidak lagi mudah padam. Pertumbuhan antar aja tidak meledak dalam semalam. Tapi ketika mulai bergerak, pertumbuhannya seperti bola salju di lereng yang menurun, makin lama makin besar dan makin cepat. Setelah kami tampil di TechFest Indonesia dan mendapat sorotan dari blog teknologi lokal, angka unduhan aplikasi mulai naik drastis. Dari ratusan, jadi ribuan. Dan yang lebih membanggakan, hampir semua pengguna awal memberikan ulasan positif. Bukan karena tampilannya keren atau teknologinya canggih, tapi karena mereka merasa aplikasi ini mengerti mereka. Fitur-fitur kami memang tidak rumit, tapi fungsional. Notifikasi otomatis saat barang sampai, pemetaan rute tercepat, hingga catatan transaksi sederhana yang bisa dicetak, semua lahir dari pengalaman saya dulu sebagai kurir. Pak Ridwan, investor pertama kami, menghubungi lagi. "Kita harus mulai berpikir besar sekarang, Andi. Kamu nggak bisa selamanya kerja dari ruko yang kipas anginnya bunyi terus kayak mesin jahit." Saya tertawa waktu itu. Tapi dalam hati, saya tahu dia benar. Kami mulai membuka lowongan untuk posisi teknis dan operasional. Denny dan Adit, 2 anak SMK yang ikut sejak awal, kini jadi kepala divisi masing-masing. Saya percaya mereka, bukan karena gelar, tapi karena mereka ada sejak awal dan tumbuh bersama aplikasi ini. Kami pindah ke kantor kecil di area coworking space di Bilangan Kuningan, Jakarta. Lokasinya strategis, banyak startup lain juga berkantor di sana. Kami mulai ikut ekosistem. Ikut pitching, networking, belajar dari yang lebih berpengalaman. Lalu datanglah tawaran dari venture capital asal Singapura. Mereka tertarik setelah membaca artikel yang ditulis salah satu jurnalis teknologi. Saya diundang untuk presentasi di hadapan partner mereka. Saya gugup. Tapi kali ini saya tidak datang sendiri. Saya datang bersama tim. Kami punya data, grafik pertumbuhan, user feedback, dan yang paling penting, cerita nyata.
Model bisnis kami sederhana, saya menjelaskan. Kami tidak menjanjikan keajaiban, tapi kami menjamin efisiensi dan transparansi. Kami tahu apa yang dibutuhkan kurir dan UMKM, karena kami pernah berdiri di posisi mereka. Presentasi itu berjalan baik. 2 minggu kemudian, mereka mengirimkan proposal pendanaan tahap awal senilai setara 8 miliar rupiah. Saya hampir tidak percaya. Tapi Pak Ridwan menepuk bahu saya dan berkata, ambil, tapi ingat, uang itu bukan buat gaya-gayaan. Ini bahan bakar, bukan tujuan. Kami setuju. Dengan dana itu, kami rekrut lebih banyak programmer, desainer, dan customer service. Kami juga mulai membangun server sendiri agar tidak lagi bergantung pada layanan murah yang sering down. Saya juga meminta bagian HR untuk mencari mantan kurir yang punya minat di bidang teknologi. Saya ingin perusahaan ini tetap punya akar. Kami rekrut beberapa kurir jadi bagian tim operasional, bahkan ada yang belajar coding dan kini jadi junior developer. Media mulai menyorot kami. Judul-judul seperti, dari kurir jadi CEO startup logistik, mulai muncul di media online. Saya mulai menerima undangan jadi pembicara di kampus dan acara startup. Tapi saya selalu mulai dengan kalimat, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seseorang yang cukup nekat untuk bertahan. Aplikasi kami mulai digunakan oleh pelaku UMKM di kota-kota lain. Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Kami perluas jaringan kurir, menjalin kerjasama dengan komunitas logistik lokal, dan mengadakan pelatihan agar standar pelayanan tetap terjaga. Di kantor, suasana berubah. Kini kami punya ruang meeting, meja kerja, bahkan mesin kopi. Tapi nilai-nilai awal kami tetap sama, kerja keras, keterbukaan, dan rasa hormat pada siapapun, tanpa melihat latar belakang. Suatu hari, saat saya duduk di ruang kerja, Denny masuk sambil membawa laptop. Bang, lihat grafik ini. Bulan ini kita sudah capai 100.000 transaksi pengiriman. Saya diam sejenak. Saya teringat saat aplikasi ini belum punya pengguna satupun. Saat kami masih tidur di lantai ruko, makan mie instan, dan ngoding pakai komputer warnet. Saya berdiri, menatap layar, lalu mengangguk. Ini baru permulaan. Ledakan pertumbuhan ini bukan hanya angka, tapi bukti bahwa ketika seseorang percaya pada mimpinya, dan terus berjalan meski perlahan, dunia akhirnya memperhatikan. Tapi kami tahu, tantangan berikutnya lebih besar. Persaingan makin ketat. Banyak aplikasi logistik bermunculan. Tapi kami tidak gentar. Kami punya satu hal yang tidak dimiliki semua pesaing, akar yang kuat. Kami tumbuh dari bawah. Dari aspal panas, dari ban motor bocor, dari keluh kesah UMKM yang tidak pernah dilirik perusahaan besar. Dan selama kami terus mendengar mereka, kami yakin bisa terus relevan. Saya adalah Andi Pratama. Kini saya tidak lagi sendirian. Saya punya tim, pengguna, dan mitra yang percaya. Tapi saya tidak lupa, semuanya dimulai dari sebuah kontrakan sempit dan tekad untuk bangkit. Dan antar aja, kini ia bukan sekadar aplikasi. Ia adalah gerakan. Bukti bahwa bahkan dari jalanan yang paling keras, bisa lahir solusi yang paling bermakna. Setahun setelah pendanaan tahap awal, Antar Aja tumbuh seperti tanaman yang subur di tanah yang dulu tandus. Kami tak hanya berkembang di Jakarta, tapi juga mulai menyentuh kota-kota besar di Indonesia. Semarang, Medan, Palembang, hingga Denpasar. Bahkan permintaan mulai datang dari luar negeri. Salah satu titik balik penting adalah saat kami mendapat undangan dari sebuah forum teknologi di Bangkok. Acara itu mempertemukan startup dari Asia Tenggara dan menghadirkan investor kelas dunia. Kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan Antar Aja dalam sesi khusus bertajuk Solusi Lokal, Dampak Regional. Saya berangkat bersama Denny dan Laila, kepala tim produk kami. Ini adalah perjalanan luar negeri pertama saya. Paspor saya masih bau percetakan. Di pesawat, saya bahkan masih kikuk memasang sabuk pengaman. Tapi di hati saya, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Di panggung Bangkok Convention Center, saya berdiri membawa cerita yang sudah saya ulang puluhan kali, tentang kurir, tentang kontrakan sempit, tentang aplikasi yang lahir dari peluh dan luka. Tapi kali ini, saya bawakan cerita itu dalam bahasa Inggris. We are not just building a delivery app, saya katakan. We are building dignity for workers who were once invisible. Usai sesi itu, beberapa investor dan pengusaha sosial dari Malaysia,
Filipina, dan Vietnam menghampiri booth kami. Mereka ingin tahu lebih banyak. Beberapa menawarkan potensi kerjasama. Bahkan satu grup investor dari Jepang mengundang kami untuk melakukan presentasi lanjutan via Zoom. Pulang dari Bangkok, kami langsung membentuk tim ekspansi regional. Fokus awal kami adalah Malaysia dan Singapura. Kami mulai menjalin komunikasi dengan komunitas logistik setempat, mengikuti regulasi, dan menyesuaikan fitur dengan kebutuhan lokal. Media mulai menyorot kiprah kami di tingkat regional. Sebuah portal bisnis internasional menulis artikel berjudul From Jakarta Straits to Southeast Asia, The Rise of Antar Asia. Artikel itu viral. Dan 2 minggu kemudian, nama saya masuk dalam daftar 40 Under 40 versi Southeast Asia Innovators. Saya tidak menyangka. Tapi saya tahu, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang perjuangan banyak orang di belakang layar. Tentang tim yang selalu siap kerja sampai malam. Tentang mantan kurir yang kini jadi kepala operasional. Tentang pengguna pertama seperti Burika yang masih setia menggunakan aplikasi kami. Di kantor pusat kami yang kini menempati 2 lantai penuh di kawasan Sudirman, saya mendesain satu ruang khusus, ruang cerita. Isinya adalah dokumentasi perjuangan kami, foto warnet tempat saya dulu belajar, kemeja pertama saya saat pitching, hingga papan tulis bekas dari kontrakan yang masih ada coretan mimpi-mimpi di atasnya. Ruang itu jadi tempat semua orang di tim bisa mengingat, kita bukan mulai dari kemewahan, tapi dari mimpi dan kerja keras. Saat tim ekspansi melapor bahwa aplikasi kami berhasil digunakan oleh puluhan UMKM di Kuala Lumpur dan Penang, saya hanya menatap layar presentasi mereka dan berkata pelan, kita benar-benar menembus batas. Tapi di balik semua pencapaian itu, saya tahu tantangan tak akan berhenti. Semakin tinggi kita naik, angin juga semakin kencang. Kompetitor makin banyak, ekspektasi pengguna makin tinggi. Tapi saya tidak takut. Karena saya percaya, aplikasi ini tidak dibangun untuk mengejar ketenaran. Ia dibangun untuk menyelesaikan masalah nyata. Dan selama kami terus mendengarkan pengguna, terus rendah hati, dan tidak lupa dari mana kami berasal, kami akan terus tumbuh. Saya juga mulai aktif berbagi pengalaman ke anak-anak muda. Saya diundang ke kampus-kampus, ke pesantren kewirausahaan, bahkan ke komunitas pengangguran di desa-desa. Di setiap pertemuan, saya selalu bilang, kalau saya yang cuma lulusan SMA dan bekas kurir bisa bikin perusahaan teknologi, kalian pun bisa. Saya tidak pernah menyangka hidup akan membawa saya sejauh ini. Tapi saya tahu, semua ini tidak akan terjadi kalau saya dulu menyerah. Kalau saya percaya pada hinaan Wulan bahwa saya laki-laki tanpa masa depan. Kini, saya membuktikan bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar atau siapa yang punya modal besar. Tapi oleh siapa yang paling teguh bertahan, paling berani belajar, dan paling tulus bekerja. Pagi itu biasa saja. Matahari Jakarta masih sama teriknya. Saya baru saja selesai sarapan roti dan teh hangat di pantry kantor saat ponsel saya bergetar pelan. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Hanya tertulis, Andi, ini aku, Wulan. Jantung saya berdetak agak lebih cepat dari biasanya. Nama itu, yang dulu begitu akrab, kini terasa asing sekaligus mengusik. Saya diam sejenak, menatap layar. Lalu saya letakkan ponsel tanpa membalas. Entah kenapa, saya merasa perlu waktu untuk sekadar mengatur napas. Hari itu saya tetap kerja seperti biasa. Rapat, presentasi, ngobrol dengan tim, dan meninjau pengembangan fitur baru. Tapi pikiran saya sesekali melayang ke pesan tadi. Bukan karena saya rindu, tapi karena rasa penasaran yang bercampur dengan memori lama. Sore harinya, saya membalas. Halo, ada apa? Balasannya tidak lama. Wulan ingin bertemu. Katanya, ada yang ingin dia bicarakan langsung. Saya menimbang-nimbang. Antara ingin tahu, tapi juga tidak ingin membuka luka lama. Tapi pada akhirnya, saya setuju. Bukan karena saya belum move on, tapi karena saya ingin menutup cerita ini dengan kepala tegak. Kami janjian di sebuah kafe di Cikini. Tempatnya tenang, tidak terlalu ramai. Saya datang lebih dulu. Duduk di pojok, memesan kopi hitam, dan mencoba tetap tenang. Tak lama kemudian, Wulan datang. Dia terlihat berbeda. Lebih dewasa, lebih tenang. Tapi ada sesuatu di matanya yang masih saya kenal, tatapan seseorang yang sedang menahan sesuatu.
Kami bicara basa-basi sebentar. Tentang kabar, tentang anak kami, yang kini sudah sekolah dasar dan tinggal bersamanya. Lalu akhirnya dia berkata, "Maaf, Di. Dulu aku salah. Aku nggak sabar, nggak percaya kamu bisa berubah. Aku terlalu cepat menyerah. Saya hanya mengangguk. Tidak ada kemarahan. Tidak juga dendam. Yang ada hanya rasa lega." Karena akhirnya, kalimat itu keluar juga dari mulutnya. Wulan melanjutkan. Katanya, selama ini dia mengikuti perkembangan saya dari jauh. Dia melihat berita, membaca artikel, bahkan pernah mengunduh aplikasi antar aja hanya untuk melihat apakah benar itu buatan saya. Aku bangga kamu bisa sampai di titik ini. Tapi juga sedih, karena aku pernah jadi orang yang bikin kamu jatuh, ucapnya. Saya menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku juga pernah jatuh, Wul. Tapi bukan karena kamu. Aku jatuh karena saat itu aku sendiri belum siap berdiri. Percakapan kami berlangsung hampir 1 jam. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang dulu pernah bersama, kini duduk saling menyadari bahwa hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Wulan tidak meminta kembali. Dia hanya ingin meminta maaf. Dan saya menerima itu. Dengan tulus. Karena saya tahu, dendam hanya akan membuat langkah saya berat. Dan memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban masa lalu. Sebelum berpisah, Wulan berkata, "Terima kasih sudah jadi versi terbaik dari dirimu. Aku doakan kamu terus sukses, Di." Saya membalas, "Terima kasih juga pernah jadi bagian dari cerita hidupku. Karena tanpa semua itu, mungkin aku tidak pernah bangkit." Setelah pertemuan itu, saya pulang ke kantor. Duduk di ruang kerja, memandangi jendela yang menghadap gedung-gedung tinggi. Saya merasa lega. Seperti menutup babak lama yang tertinggal terbuka terlalu lama. Saya tidak pernah berharap Wulan kembali menyesal. Tapi saya bersyukur, pertemuan itu terjadi. Karena dari sana, saya benar-benar merasa bebas. Tidak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Hari itu, saya pulang dengan hati ringan. Dan malamnya, saya kembali duduk bersama tim untuk menyusun strategi baru ekspansi ke Filipina. Hidup terus berjalan. Dan saya semakin percaya bahwa orang yang pernah diremehkan bukan berarti tidak punya masa depan. Kadang, masa depan itu hanya butuh sedikit waktu dan keberanian untuk menjawab hinaan dengan prestasi. Beberapa tahun lalu, saya adalah seorang kurir dengan penghasilan pas-pasan. Saya pernah dianggap tidak punya masa depan. Pernah dicemooh, ditinggalkan, dan diremehkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sebuah panggung besar di hadapan ratusan anak muda, sebagai pembicara utama dalam acara konferensi wirausaha nasional. Saya memandang ke arah kursi penonton. Wajah-wajah muda itu penuh semangat dan harapan. Mereka menunggu saya bercerita. Dan saya pun mulai, seperti biasa, dengan satu kalimat pembuka, "Saya bukan lulusan universitas ternama. Saya bukan anak orang kaya. Tapi saya punya satu hal yang tidak pernah mati, tekad." Saya ceritakan perjalanan saya. Dari motor yang mogok, dari malam-malam di warnet, dari mimpi yang dulu ditertawakan. Saya tunjukkan bahwa keberhasilan tidak datang dari keberuntungan semata, tapi dari keputusan untuk terus berjalan, walau lambat. Setelah sesi selesai, banyak peserta menghampiri. Ada yang minta tanda tangan, ada yang sekadar mengucapkan terima kasih. Tapi satu yang paling berkesan, seorang remaja laki-laki berkata, "Bang, saya juga kerja serabutan kayak abang dulu. Tapi sekarang saya jadi percaya, saya bisa sukses juga." Kalimat itu menampar saya dengan rasa haru. Karena sesungguhnya, inilah tujuan saya, bukan sekadar mendirikan perusahaan, tapi menciptakan harapan. Menjadi bukti hidup bahwa orang biasa pun bisa membuat perubahan luar biasa. Kini, Antar Aja telah digunakan jutaan orang. Kami punya kantor di berbagai kota, tim yang solid, dan dampak nyata bagi UMKM dan pekerja lapangan. Tapi lebih dari itu, saya ingin dikenang bukan hanya sebagai pendiri startup, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh, lalu bangkit tanpa menyimpan dendam. Saya tidak sempurna. Masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti, setiap orang, sekecil apapun, punya potensi besar jika diberi ruang dan waktu untuk tumbuh.